Mereka dengar dan mereka improve. Kayaknya itu kata-kata yang cocok buat mouse yang akan gua bahas kali ini, yaitu sebuah mouse dari Fantech, yaitu Fantech Helios 2 Pro S. Gua nggak akan bahas detail mengenai box dan lain-lain, jadi unboxing-nya itu udah gue bikinin reels-nya sendiri, ada di Instagram atau di TikTok gua, jadi kalian bisa cek aja. Gua nggak akan bahas aksesorisnya apa aja, gua nggak akan closer look, gua nggak akan kasih lihat ke kalian gripnya seperti apa yang cocok, karena itu semua udah ada juga di video unboxing ASMR gua untuk mouse Helios 1K dan 4K di link yang gua sertakan di kanan atas kalian. Jadi gua akan bahas ke improvement apa aja yang ada di mouse Helios 2 Pro S ini. Gue sebut Pro S aja atau 8K aja ke depannya karena gua nggak mau salah sebut. Jadi ada 4 improvement utama di mouse ini, yaitu pertama di coating, kemudian di MCU yang jadinya sekarang bisa 4K, kemudian yang ketiga di switch, kemudian yang keempat di bagian internal atau di PCB-nya. Pertama gua akan bahas dari coating mouse ini dulu. Jadi sebenarnya untuk masalah coating di seri yang 4K, jadi di Helios 2 Pro, ini gue sebutnya 4K aja. Kalian bisa lihat di mouse ini bahwa mouse ini udah banyak ada bekas shine tempat gue suka naruh jari gue. Sisi kanan ada, klik kanan, klik kiri, dan di deket side button. Kalian bisa lihat di sini. Dan ini gue ngerasa agak cepet ya di mouse ini. Dan gue sempat nanya juga sama Kofandi, foundernya Fantech. Gue bilang, kenapa kok ini lebih cepet shine ya dibandingin Aria gue yang gue udah pakai setahunan, itu baru berasa shine-nya ini baru beberapa bulan udah cukup cepat gitu. Apa tangan gue yang berminyak atau seperti apa? Dan akhirnya diputusin bahwa next batch katanya akan di-improve untuk coatingnya. Tapi ternyata next batch-nya adalah ini dia, Pro S dengan coating yang menurut gue ini enak banget. Gue udah confirm juga ke teman-teman reviewer kayak Tech Manis, gue tanya juga dan memang dia ngerasa bahwa mouse ini tuh memang digenggamnya tuh enak banget. Gua bisa bilang ini tuh kayak Logitech Superlight atau mungkin kayak Logitech MX Master 3S gua, mouse buat gua ngedit. Feel-nya tuh mirip banget, jadi kayak dipegang tuh enak, nggak dingin, nggak panas, adem lah gitu. Terus untuk feel-nya kayak rubberized gitu. Untuk shine atau enggaknya gua nggak bisa bilang ini lebih lama atau lebih cepat karena ya ini baru first look aja. Tapi menurut gua dari sisi gripnya, dari sisi coatingnya memang beda banget dibandingin sama yang 4K ini. Ini plastiki banget nih kayak rubbery gitu loh. Jadi memang lebih enak lah untuk dari sisi coatingnya. Dan kalau kalian sekarang pakai yang 4K kayak gua, nantinya untuk seri yang baru mereka akan update. Jadi batch selanjutnya ini akan diupdate juga untuk dapat coating yang sama dengan yang 8K. Jadi khusus yang 4K, jadi yang 1K enggak, tapi yang 4K dapat coatingan yang lebih bagus di batch setelah ini atau mungkin setelah video ini di launch 8K-nya udah keluar, maka 4K-nya juga akan dapat coating yang sama. Kemudian yang kedua untuk dari sisi MCU-nya. Gue udah rekam, kalian bisa lihat di layar. Ini gue bongkar mouse-nya. Bisa kalian lihat dalemannya udah gue lepas semua supaya kalian bisa lihat lebih detail. Jadi untuk MCU-nya yang Pro S ini atau yang 8K ini udah pakai 52840 dari Nordic. Sedangkan yang versi 4K masih pakai 52833. Jadi satu seri di bawahnya. That's why yang Pro S ini udah support 8K walaupun masih wired only. Jadi wired bisa 8K tapi untuk wireless dia masih 4K. Perbedaannya dengan yang 4K, ketika dia wireless dia bisa 4K. Jadi sama-sama 4K di wireless, tapi untuk yang wired dia cuma bisa 1K aja. Nggak bisa 2K, nggak bisa 4K, nggak bisa 8K. Dan yang ketiga adalah switch. Nah, switchnya dia udah ganti. Pakai Huano TB-PD. Huano Transparent Blue Pink Dot. Karena singkatannya di internet kalian bisa search seperti itu switch yang lagi rame banget dipakai setelah zamannya GM Black 8.0 udah selesai. Sekarang rata-rata pada pakai switch itu dan untuk mouse ini pakai switch dari Huano tersebut. Dan kalau dibilang improvement sebenarnya enggak, karena optical switch sebenarnya memang lebih better dibandingin mechanical switch dari sisi double click, dia nggak ada resiko double click.
nggak rusak juga, nggak ada tearing kayak, tembaga kan ketemu tembaga nih di mechanical switch yang lama-lama bakalan aus, jadi dia lifespan-nya juga mestinya lebih tinggi. Tapi menurut riset mereka masih banyak orang yang mau pakai mechanical switch seperti yang ada di versi Aria XD7. Jadi memang masih banyak orang yang pengen, mungkin karena dari feel-nya ya, kayak misalnya ketika kalian pakai mechanical switch di keyboard, antara yang pengen suaranya talky, yang pengen suaranya clacky, terus yang pengen feel-nya berat atau feel-nya enteng, mungkin perbedaannya di situ. Dan based on research mereka, sekarang pakainya yang mechanical switch untuk yang 8K ini, walaupun yang 4K tetap pakai optical switch. Mungkin kalau yang 8K ditambahin versi optical switch bakalan juga lebih oke juga ya, kayaknya seperti itu. Kemudian untuk suaranya, gue udah record juga, kalian bisa dengar perbedaan suaranya seperti apa, kalian bisa dengerin aja. Dan dari suara perbedaannya seperti itu, entah kalian suka yang mana itu selera, dan feel-nya pun, selera juga. Tapi gua ngerasa kalau yang optikalnya agak lebih gampang ditekan, terus agak lebih kopong gitu ya, kayak lebih lebih plush gitu. Sedangkan yang, versi mechanical switch ini agak lebih ada resistance-nya. Itu menurut gua dan itu selera, gua nggak akan bahas di sini. Kemudian terakhir, untuk bagian internalnya, untuk bagian PCB-nya gue juga udah record, kalian bisa lihat bahwa di bagian PCB di yang Pro S, bagian bawah PCB-nya lebih panjang daripada yang 4K. Yang artinya baterainya pun juga harus dimundurin, jadi kalian bisa lihat yang di Pro S ini baterainya agak lebih ke belakang, sedangkan yang di 4K baterainya lebih ke depan. Mungkin ini ada request dari beberapa orang yang lebih detail dari gua gitu, mungkin dari pro player yang make mouse ini, terus mereka ngerasa mungkin balancing-nya masih agak ke depan, front heavy sedikit gitu. Jadi harus agak dimundurin sedikit ke belakang. Mungkin seperti itu, atau mungkin ada maksud lain di bagian, motherboard-nya, di PCB-nya ada yang harus dirubah jalurnya seperti apa, gua nggak tahu juga. Tapi asumsi gua dari sisi balancing, karena memang kalau gua tes di bagian tengah yang ini agak lebih balance ternyata dibandingin sama yang versi 4K yang mungkin rasanya agak lebih ke depan ya. Mungkin karena banyak yang pakai claw grip juga kali. Jadi dia kalau ditaruh agak ke depan jadi agak berat ketika lagi flicking. Tapi kalau ditaruh agak ke belakang, senternya juga agak lebih enak ya. Jadi nggak terlalu berasa berat di depan kalau pakai claw grip. Mungkin ya. Kalau salah tolong koreksi. Terus untuk, bagian lainnya sebenarnya nggak ada perbedaan, strukturnya sama, case-nya juga sama. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu beratnya seperti apa, setelah dirubah bagian PCB-nya ternyata sama aja, nggak ada perbedaannya. Jadi untuk bottom case, termasuk PCB, termasuk baterai, ketika ditimbang dua-duanya identik beratnya sama. Yang ngebedain adalah top case-nya. Pertama untuk yang 8K ini pasti top case-nya agak lebih berat sedikit mungkin karena coating-nya agak berbeda. Tapi gue udah confirm ke pihak Fantech, ke Ko Fandi bahwa yang putih pasti lebih berat dibandingin yang hitam. Mungkin itu dari pabrikannya, entah bahannya cat putih lebih berat kali, gue juga nggak tahu. Tapi memang dikonfirm dari, Fantechnya seperti itu bahwa putih itu biasanya mouse itu bakal lebih berat daripada yang hitam. Jadi kalau mau lebih enteng, mungkin setengah gram pilih yang warnanya hitam. Nah, semuanya udah gue bahas, sekarang gue akan pindah ke bagian performance. Di sini gue ada contekan, kalian bisa cek aja di layar kalian, gue buat lebih gede. Di sini ada yang namanya LDAT yang versi 2.2 yaitu Latency and Device Analysis Tools. Gue nggak punya toolsnya, jadi gue request langsung ke Ko Fandi kok tolong ditesin di bagian R&D mereka. Mereka ada alatnya, dites dan inilah hasilnya akan gua sebutin di sini. Sebenarnya ada videonya panjang satu-satu dites tapi gua rangkum aja jadi satu file. Dan sekarang mestinya reviewer lain juga dapat ya untuk video-video itu, jadi mungkin akan dapat penjelasan yang sama lah tentang hasil tesnya seperti apa. Jadi bisa kalian lihat di sini untuk cooling rate-nya ada 1K, 2K, 4K, 8K. Kemudian untuk yang wireless-nya ada 1K, 2K, 4K. Dan di sini kita nyari latensinya. Dan di sini ada average-nya, rata-ratanya, minimalnya, maksimalnya, dan standar deviasinya atau errornya. Untuk yang wired otomatis bakalan lebih kecil latensinya dibandingin yang wireless karena memang pasti lebih cepat wired dibandingin wireless. Dan dimulai dari 1K dia punya rata-rata
latensinya itu 1,7 millisecond untuk input delay-nya. Dan ketika naik ke 2K, dia langsung jadi 0,8. Berarti improvement-nya benar-benar gede. Dari 0,8, dari 1,7 jadi 0,8. Dengan minimalnya pun dari 1,3 jadi 0,4. Jadi bisa sampai angka 0,4 yang menurut gue itu cepat banget. Dan maksimalnya dari 2 sekarang jadi 1 millisecond. Benar-benar 50% improve. Jadi 1K ke 2K tuh benar-benar tinggi lah gitu untuk kenaikannya. Kemudian yang 4K kalian bisa lihat di sini jadi 0,6 rata-ratanya, minimal 0,4, maksimal 0,7. Yang artinya dari 2K sebenarnya ke 4K nggak terlalu signifikan, dan memang rata-rata kurvanya pasti seperti itu. Makin tinggi biasanya nggak terlalu law of diminishing return ya, jadi nggak terlalu signifikan banget, tapi untuk sebagian orang itu penting banget, terutama pro player. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa min-nya, average-nya itu bisa sampai 0,6 di 4K dan di 8K bisa sampai 0,4. Di mana 0,4 ini rata-rata. Sedangkan yang di 2K itu minimal, jadi nggak rata-rata. Jadi memang benar-benar bisa sampai 0,4, yang artinya latensinya benar-benar rendah. Dengan standar deviasi yang makin mengecil, artinya untuk fluktuatifnya juga makin kecil dibandingin yang 1K yang masih 0,3. Nah, untuk yang wireless-nya sendiri sebenarnya mirip ya, nggak terlalu beda jauh. Cuman ada perbedaan karena tadi gue bilang ada jarak, jadi dia memang beda karena memang nggak lewat kabel tapi lewat gelombang radio. Jadi untuk di 1K dia 1,9 millisecond, di 2K dia 1 millisecond. Benar-benar peningkatannya ya 2 kali lipat ya, atau lebih cepat 50% ya, dari 2 jadi 1. Benar-benar yang setengahnya loh bisa lebih cepat. Jadi memang dari 1K ke 2K tuh jamnya memang benar-benar mantap gitu. Sedangkan di 4K cuma 0,9 aja. Jadi nggak terlalu signifikan, bahkan standar deviasinya jadi lebih tinggi karena dia sampai di 2,1 untuk maksimalnya ya. Memang ada error di sini, jadi deviasinya bisa sampai 2,1. Tapi artinya untuk dari 2K ke 4K sama kayak dari 2K ke 4K ke 8K di wired memang nggak terlalu signifikan banget, tapi memang ada peningkatan angka. Dan selanjutnya gue ngetes lagi untuk mengetahui bagaimana pooling rate ini berpengaruh terhadap CPU yang gue punya. Jadi gue lakuin tes sederhana, kalian bisa lihat lagi di layar monitor kalian. Gue nyalain OBS gue untuk recording, kemudian gue nyalain aplikasi software dari mouse-nya untuk ngasih lihat polling rate-nya, dan gue Ctrl Alt Del kasih task manager di bagian performance monitor di bagian CPU-nya. Dan bisa kalian lihat untuk baseline-nya gue 5% ya di CPU gue pakai i7 8700 dengan GPU RTX 2070 dengan core di CPU gue itu 6/12. Di situ bisa kalian lihat kepake 5% untuk OBS dan operating system. Gua nggak buka yang lain ya selain yang ada di layar ini. Dan gua coba untuk geser-geser mouse-nya, digeser-geser seperti ini aja. Cepat tentunya. Dan hasilnya CPU yang dimakan oleh mouse ini ketika pakai 1K adalah di angka sekitar 9-10%. Dan kalau gue naikin lagi ke 2K, angkanya berubah lagi jadi sekitar 14-15%. Jadi ada kenaikan sekitar 4%. Dan kalau gue ganti lagi ke 4K, angkanya berubah jadi sekitar 19-20%. Dan ini semua di wireless mode. Kalian bisa lihat bahwa di 4K dengan mode wireless, mouse ini bisa makan sampai 15% dari CPU gua, cuman dari mouse-nya aja. Dan kalau gua ganti ke wired, untuk 1K, 2K, 4K sama aja mirip-mirip. Tapi untuk yang 8K dia bisa sampai di angka 24-25%. Yang artinya 1/5 kinerja CPU gua dimakan cuman dari ngegerakin mouse ini. Hal itu wajar sebenarnya karena ketika pooling rate-nya bertambah, artinya data yang masuk ke dalam CPU untuk diproses juga jadi lebih banyak. Dan ketika datanya lebih banyak tentunya processingnya juga makin bertambah. Dan efek sampingnya adalah ketika kalian pakai 4K atau 8K ada drawback yang mesti kalian perhatikan. Jadi kalau misalnya kalian main game, contoh gue suka banget main game Apex Legends yang memang benar-benar CPU centric. Jadi game ini nyedot banget CPU di komputer gua. Kalau gua buka performance monitornya bisa sampai 80-90% dari CPU-nya doang. Padahal udah pakai RTX 2070. Nah di RTX 2070-nya pun dengan settingan low dia sampai sekitar 70-80%. Jadi memang demanding banget dan dia memang ke CPU banget nariknya gitu. Jadi ketika gua pakai di
Apex Legends dengan CPU yang udah kepake 80-90%, terus gua kasih lagi 8K yang makan 20%, itu CPU gua jadi lebih dari 100% ya in teori. Jadi ketika udah mentok, otomatis FPS-nya turun. Dan untuk dipakai ya jadi ada agak sedikit gangguan gitu. Otomatis gua mesti turunin jadi 4K atau ke 1K atau 2K lah kalau gua amannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian main di game yang CPU centric banget, yang bener-bener ngabisinnya di CPU, kalian hati-hati aja untuk pakai yang 4K atau 8K kalau misalnya prosesor kalian itu nggak kuat. Gimana cara ngelihatnya? Contoh Valorant deh, gua nggak main Valorant ya. Jadi kalau misalnya kalian main Valorant, Control Alt Del, Task Manager, Performance Monitor, kalian lihat kira-kira CPU kalian di berapa. Kalau mungkin masih di 40, 50, 30 ya aman. Tapi kalau di 80, 90 ya sebaiknya polling rate-nya kalian turunin aja biar experience-nya lebih maksimal ya dibandingin polling rate tinggi tapi ada delay atau ada input lag, mendingan kalian turunin polling rate tapi lebih smooth gitu. Dan untuk game yang GPU centric yang mungkin game-game kayak balap lah biasanya itu pakainya GPU banget, ya sebenarnya nggak masalah juga pakai mouse yang 4K kayak 8K kayak 1K kayak bodo amat gitu. Tapi ini lebih ke yang kompetitif gaming terutama yang CPU centric. Dan kemarin gue sempat kontak-kontakan juga sama Tech Manis, mereka juga nyobain di 2 PC. Si Okto pakai Ryzen 5 5600, dia core-nya sama ya 6/12 dan tesnya mirip-mirip kayak gua gitu, ada penurunan performa di game Apex Legends karena kita sama-sama main Apex ketika pakai 8K. Terus untuk di PC Nino sang editor, karena dia pakai Ryzen 7, kalau nggak salah Ryzen 7 dan core-nya itu 8/16 gitu kalau nggak salah, apa 10/20 gua nggak tahu, gua lupa nanyanya sama dia tapi yang pasti core-nya lebih banyak dan masalahnya nggak keluar di dia. Jadi memang dia lebih kuat lah pakai untuk PC yang CPU-nya itu punya core yang lebih banyak. Jadi kalian mesti consider untuk make 8K itu apakah kalian main game dengan penggunaan CPU yang lebih berat. Tapi kalau misalnya kalian pakai 8K, 4K dengan tujuan nyari polling rate supaya semua gerakan mouse kalian jadi halus, contohnya untuk editing atau misalnya ilustrasi atau misalnya kalian Photoshop lah gitu ya contohnya. Terus pengen draw line yang lebih halus ya tentunya polling rate lebih tinggi pasti lebih halus. Asalkan ya PC kalian tetap kuat lah pas dibuka aplikasinya, intinya nggak terlalu bottleneck di bagian CPU. Jadi sebenarnya lucu juga ya. Sekarang itu ada istilah bukan GPU CPU bottleneck tapi mouse bottleneck di CPU. Jadi memang teknologinya 4K, 8K ini memang udah advance gitu. Jadi memang di sini juga Funtech akhirnya kasih opsi gitu buat kita. Kalian mau pilih yang mana sih? Mau yang 1K, 4K, 8K sekarang ada gitu. Dan kalau menurut gua kalau kalian nanya nih, "Bang, beli yang mana, Bang? 1K apa 4K ya?" Gua masih bingung nih. Itu banyak banget di komen gua di video Helios 4K yang sebelumnya udah gua tayangin dan gua sekarang bisa jawab gini ya. Untuk yang 1K, kalau budget kalian terbatas, terus kalian butuh performa yang oke dengan shape yang kalian suka, kalian bisa ambil yang 1K aja sebenarnya udah cukup. Karena menurut gua 1K buat gaming juga oke-oke aja. Gua main FPS kayak Apex Legends aja 1K oke-oke aja. Balik ke skill juga, balik ke muscle memory juga, dan menurut gua cukup kok gitu yang 1K. Dan istilahnya dengan harga segitu kalian dapat performance to price-nya juga termasuk oke. Tapi kalau misalnya PC kalian kuat, terus kalian mau yang lebih advance lagi dengan coating yang juga sekarang 4K-nya juga bagus, kalian bisa ambil yang 4K aja gitu. Karena yang 4K ini lebih bagus untuk latensinya, dia lebih rendah. Jadi kalian untuk main game yang FPS yang butuh gerakan cepat juga bakalan lebih oke lagi dibandingin yang 1K. Atau misalnya kalian punya rencana upgrade PC ke 6/12 kayak yang gua pakai, masih kuat aja gitu di 4K. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang max performance, pengen yang benar-benar bagus, terus kalian pengen yang istilahnya kompetitif gaming, atau misalnya kalian bapak-bapak kayak gue yang pengen anaknya belajar e-sport terus pengen ngasih equipment yang benar-benar wah gitu, yang nggak mendang-mending. Terus PC-nya juga oke, misalnya pakai prosesornya 8/16 atau 10/20 atau misalnya pakai Threadripper lah misalnya gitu. Kalian bisa beli yang 8K. Dan ketika kalian beli 4K atau 8K, antara kedua mouse ini 4K atau 8K,
Ini kan future proof ya, seandainya kalian mau upgrade bisa dipakai ke PC kalian lebih kuat kalau misalnya PC yang sekarang belum kuat. Tapi kalau misalnya PC kalian nggak kuat pun, kalian bisa turunin polling rate-nya jadi 1K. Dan kebalikannya 1K nggak bisa dinaikin jadi 4K, nggak bisa dinaikin jadi 8K gitu kan. Jadi kalau kalian udah beli yang 1K terus tiba-tiba ada rezeki upgrade, pengen pakai yang 4K nih kayaknya mampu nih. Nggak bisa, karena dari 1K nggak bisa 4K. Tapi kalau misalnya kalian mau milih 4K dan 8K, kalian istilahnya punya backward compatibility, bisa 1K gitu. Tapi kalau 1K ke 4K ke 8K nggak bisa. Dan kedua mouse ini udah punya coating yang lebih bagus dari 1K. Jadi kalian nanti tinggal pikirin aja dengan budget yang kalian punya apakah worth it naik ke 4K atau 8K, tergantung kebutuhan kalian. Jadi nanti kalian bisa pikirin sendiri kira-kira yang pas buat kalian yang mana menurut data yang tadi udah gue jelasin dan penjelasan gua sendiri. Nah, kalau kita ngomongin soal harga, berapakah harga mouse ini? Gue belum tahu harga mouse ini ketika video ini gue buat, tapi katanya di bawah 1 juta. Dan ada price update juga untuk yang seri yang 4K maupun yang 1K. Dan untuk yang 1K itu nanti harganya jadi 599.000 atau 600.000. Kemudian untuk yang 4K ini jadi 799.000 atau 800.000. Dan yang 8K ini di bawah 1 juta katanya. Asumsi lah misalnya 999 lah. Jadi selisihnya 200, 200, 200 gitu. Yang mana yang worth it? Ya terserah kalian. Dan untuk pertanyaan terakhir yang mungkin bakalan sering ditanya di komen, Bang mending mouse Helios ini atau mouse Aria atau mouse brand A, B, C, D, R, V, L, ya pokoknya semua brand itu kira-kira mendingan mana? Jawaban gue sekarang udah punya jawaban yang fix ya. Untuk semua video mouse gue mungkin nanti akan gue jelasin kayak gini. Bahwa pertama kali itu menurut gue yang kalian butuhin itu adalah grip. Untuk grip mungkin kalian bisa cek lebih detail di video unboxing gue. Atau kalau mau nanya-nanya bisa ke Barjuan Davis. Dia tuh kerjaannya untuk nge-review grip. Terus kasih ukuran kira-kira pasnya gimana, bisa cek aja ke IG-nya dia. Tanya-tanya aja. Karena emang dia pro player sedangkan gue cuman pro player bapak-bapak. Jadi memang beda lah ya, mungkin dia bakalan lebih detail lagi jelasin ke kalian soal grip. Tapi menurut gue yang penting itu adalah grip ya. Jadi yang paling penting adalah grip. Karena dari sekian banyak mouse yang gue coba dengan berbagai macam spek yang pernah gue cobain juga sampai saat ini, menurut gue grip itu memang lebih penting dibandingin speknya ya. Walaupun dengan spek yang lebih tinggi kalian bakal dapat gerakan yang lebih smooth, yang lebih enak. Terus untuk software juga pasti lebih bagus. Jadi memang lebih sempurna lah gitu. Tapi grip itu menurut gue paling penting di sebuah mouse. Karena ada beberapa teman gue yang pakai mouse pakai spek yang nggak terlalu tinggi, 3370 lah atau mungkin di bawahnya lagi. Tapi main game tuh jauh lebih jago gitu dari gue, dan memang dia emang pro gitu. Istilahnya setiap hari pakai mouse itu muscle memorinya udah ada dan oke-oke aja. Jadi intinya tuh grip dulu mouse ini cocok atau enggak kalian pakai di tangan kalian. Karena walaupun gue kasih ukuran tangan gue panjangnya 21 cm nih, kira-kira pakainya ini nih, tapi ya anatomi tangan setiap orang tuh beda-beda. Jadi rasa setiap tangan itu megang mouse juga pasti beda-beda, dan cara ngatasinnya ya kalian harus tes sendiri mouse-nya di tangan kalian. Solusinya gimana kalau kalian nggak beli? Kalian bisa datengin aja tempat-tempat yang ngejual mouse ini. Contoh kalau di Fantech ada Fantech Official Store, atau kalian ke toko-toko distributor Fantech, atau kalau mau cek brand lain juga ya cek aja pokoknya di toko-toko yang jualan mouse yang kalian pengen, cobain aja satu persatu cocok atau enggak buat tangan kalian. Baru yang kedua seiring dengan grip adalah price. Jadi gripnya sesuai, harganya sesuai, baru speknya. Jadi kalau misalnya speknya juga sesuai dengan budget yang lu punya kasarnya gitu ya beli aja gitu. Karena yang penting pertama grip dulu. Grip itu paling penting karena muscle memory kebentuk di situ, terus nyaman enggaknya tangan di situ, pegel enggaknya tangan di situ, aiming juga kebentuknya di situ. Jadi grip dulu. Jadi nggak ada mendang-mending lagi di video ini. Oke itu aja ya. Untuk link pembelian gue sertain di deskripsi. Nanti harganya juga bakalan keluar ketika video ini juga udah tayang. Kemudian juga ada promo-promo juga ketika launching untuk beli mouse ini 4K, 1K semuanya ada. Kalian bisa cek aja langsung di deskripsi. Dan kalau kalian beli lewat link yang gue kasih, gue dapat affiliate. Nggak seberapa tapi lumayan ngebantu channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.